Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Pasti kita senantiasa dalam berkat dan naungan tangan kasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya dalam Witness Day Morning Spirit. Mari kita awali bersama pagi ini dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan lagu berikut ini. Kita akan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu, mengucapkan syukur penyertaan Tuhan di pagi ini. Dan kami menyerahkan aktivitas kami. Kami awali dengan mendengar, merenungkan firman-Mu. Biar kami senantiasa segar dan semangat oleh karena firman-Mu. Hamba-Mu juga berserah diri, karuniakan hikmat, sehingga boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 24, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, yang demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan menjadikan dasar di dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Sahabat kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan, tema pada saat ini adalah bersih tangannya dan murni hatinya.
saat ini semakin jarang orang melihat hati. Yang lebih banyak dilihat adalah penampilan dari luar. Ketika sebuah perusahaan mencari karyawan, yang dilihat adalah gelarnya, IP-nya, dia lulusan dari mana. Meskipun ada psikotes dan sebagainya. Ketika seseorang mencari pasangan hidup, mencari suami atau istri, yang dilihat cantiknya, tampannya, mapannya, sudah punya modal apa. Demikian juga ketika mencari menantu, sudah punya modal apa. Orang semakin jarang di dunia saat ini melihat hatinya. Namun di dalam Mazmur 24 ayat 3-4, bagi Tuhan hati merupakan bagian yang sangat penting, bahkan terpenting. Firman Tuhan katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bagi Tuhan, hati tetap yang terpenting. Sebab segala sesuatu itu terpancar dari hati. Kita pasti pernah mendengar sebuah ilustrasi bos yang ingin mencari penggantinya. Dia merekrut beberapa orang karena dia sudah tua, sehingga dia ingin mencari pengganti yang nanti bisa melanjutkan perusahaannya. Bagi bos ini, yang utama adalah ketulusannya, hatinya. Dia membagikan benih kepada beberapa orang dengan perintah, tolong rawat baik-baik benih itu. Benih itu ibaratnya adalah perusahaan yang harus bertumbuh. Sesampainya di rumah harus disiram, dipupuk, sehingga benih itu tumbuh. Beberapa hari kemudian karyawannya itu, orang-orang yang ia rekrut, dipanggil kembali. Wah, ternyata di antara beberapa karyawan hampir semua membawa pohon, benih yang sudah tumbuh. Ada yang tumbuh 5 cm, 7 cm, bahkan ada yang lebih tinggi. Tapi ada satu yang ternyata benihnya tidak tumbuh. Dia dipanggil, mengapa benih kamu tidak tumbuh? Dan dia menceritakan bahwa dia sudah berusaha menyiram, memupuk, bahkan istrinya pun juga sempat sudah ganti saja benihnya. Nggak akan ada yang tahu, bosmu pun tidak tahu. Ganti saja supaya tumbuh. Tapi dia tetap berkomitmen, itu yang diberikan bos, sehingga itu yang harus dia rawat. Nah, ternyata justru orang ini yang terpilih. Bosnya ternyata sudah merebus benih itu sehingga tidak mungkin tumbuh. Sehingga pasti yang lain yang tumbuh itu justru menipu, tidak murni hatinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu pusatnya ada di hati. Kalau hatinya kotor, maka pikirannya akan kotor, ucapannya akan kotor, dan perbuatannya pun juga akan kotor. Ketika seseorang akan berbuat dosa, berbuat jahat, pergumulan itu ada di dalam hatinya.
dia akan bergumul, menimbang-nimbang. Ini dosa, ini tidak boleh dilakukan, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah dia akan menang atau dia akan kalah? Apakah dia akan menuruti hawa nafsunya atau dia akan menuruti suara Roh Kudus di dalam hatinya? Kalau hatinya kuat, maka dia akan menang. Kalau hatinya murni, maka dia akan mampu menjaga tangannya tetap bersih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang bisa korupsi? Mengapa orang bisa membunuh? Mengapa orang di dalam gereja bisa bertikai? Sebenarnya konflik awalnya adalah di dalam hatinya. Dia pasti bergumul dengan sangat keras di dalam hatinya. Tetapi apakah dia menang atau kalah? Itu ditentukan bagaimana dia menjaga dirinya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga hati. Menjaga supaya hati kita ini tetap bersih. Dan kuasa Roh Kudus itu menang di dalam hati kita. Jangan sampai hati kita ini dikotori, dicemari oleh yang namanya iri hati, sakit hati, tawar hati, jatuh hati tetapi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan, itu juga tidak boleh. Kalau jatuh hati tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan, itu baik-baik saja. Jatuh hati pada firman Tuhan, jatuh hati pada seseorang yang kemudian Tuhan bimbing untuk menjadi pasangan hidupnya. Tetapi ada jatuh hati yang itu tidak sesuai dengan firman-Nya. Jatuh hati kepada harta benda, sehingga kemudian membuat dia korupsi. Jatuh hati kepada tetangga, padahal sudah punya istri, sudah punya suami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati ini sungguh harus kita jaga. Sebab kalau hati ini kotor, maka sikap kita pun, hidup kita pun juga akan kotor. Misalnya di dalam Alkitab adalah bagaimana sebuah iri hati mendorong perbuatan jahat. Contohnya adalah Saul. Iri hati kepada Daud yang lebih berprestasi, mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh yang berlaksa-laksa, membuat Saul yang dulunya begitu diurapi Tuhan, kemudian jatuh di dalam dosa. Dia merencanakan serangkaian peristiwa untuk membunuh Daud. Padahal Daud itu adalah penerusnya, calon penerusnya. Daud itu adalah sahabat anaknya, Yonatan. Bahkan Daud itu adalah menantunya. Daud adalah suami dari Mikal yang adalah anak Saul. Tapi Saul tidak pernah berpikir itu. Dia tidak memikirkan masa depan bangsanya, masa depan umat Tuhan, masa depan keluarganya, perasaan keluarganya. Iri hatinya membuat dia memiliki tujuan yang buruk, yaitu membunuh Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga saudara-saudara Yusuf iri hati, membuat hati yang kotor ini kemudian
pikirannya kotor, merencanakan kejahatan, kemudian perbuatannya juga kotor, menganiaya Yusuf, membuang ke sumur, kemudian menjualnya, dan berbohong kepada ayahandanya. Kebohongan tidak akan berhenti sampai komitmen kejujuran sungguh-sungguh kita pegang. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Selamat menjaga hati kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita serahkan aktivitas hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu, bersyukur penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan aktivitas kami kepadamu. Kami berserah untuk anak-anak kami di dalam studi, kuliah, baik di Bandung maupun di luar kota, bahkan di luar negeri. Juga mereka yang bekerja sebagai karyawan, sebagai apapun profesi mereka, Tuhan berkati. Mampukan kami bekerja dengan baik, memperoleh berkat-Mu, dan mengelolanya dengan baik untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, Tuhan yang rukunkan, Tuhan yang kiranya memberkati dengan kebahagiaan dan juga keberhasilan. Kami juga menyerahkan pelayanan gereja hari ini yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati, kuasa-Mu dan wibawa-Mu bekerja atas mereka. Berkatilah juga gereja-gereja yang bergumul dengan permasalahan tempat ibadah, permasalahan internal gereja, kegiatan-kegiatan pemeliharaan iman, kesaksian. Tuhan semakin mampukan gereja-Mu untuk mengemban amanat agung-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga masalah situasi berbangsa dan bernegara saat ini yang tidak mudah, berkaitan dengan situasi ekonomi, sosial, politik, kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan, Tuhan kiranya membimbing, sehingga dari hari ke hari kami bertahan dengan baik, mengembangkan situasi saat ini, sehingga bangsa dan negara kami boleh sejahtera. Kami yakin bahwa Tuhan akan terus membimbing kami. Ampunilah dosa dan kesalahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.